Saya udah buktikan dua alat bukti yang kuat, Jokowi bersalah. Kenapa Jokowi tetap dimenangkan? Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan. Ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum ada. Gara-gara ngomongin ijazah palsu, semua orang jadi tertuju pada satu font legend ini, Times New Roman. Setelah dikritik, akhirnya The Times minta Stanley Morrison untuk bikin font baru pada tahun 1931. Ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur. Kenal Prima Print Shop. Ya, di sini kita zoom coba ini. CV Prima Grafika, kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang oleh dokumen dan digital printing di Yogyakarta. Fotokopinya saja mulai 1986. Anda mengatakan Joko Widodo menggunakan Prima atau Sanur. Oke, Sanur sudah tutup, kita nggak periksa, tapi Prima. Itu Prima sama Sanur tuh belum lahir kalau dia mahasiswanya di tahun 80 sampai 85. Karena kita lihat di lamannya Prima sendiri, websitenya Prima. Lihat dong di websitenya Prima. Ya, coba cek. Baru berdiri tahun 1986 sebagai jasa fotokopi dan penjilitan. Itu baru 86. Kalau emang Jokowi itu lulusnya tahun 85, ya dia nggak ke Prima. Ada orang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Emang tuduhannya tajam banget, cuman pembuktiannya aneh. Jadi satu-satunya bukti yang dia sampaikan adalah karena pada tahun 1985 ijazah Pak Jokowi pakai font Times New Roman. Bahwa Times New Roman itu diciptakan tahun 1931. Jadi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Sigit Sunarto bilang bahwa ya Dr. Rismon Sianipar ini secara scientific base itu menyesatkan, maka Sigit Sunarto harus memberikan argumentasi untuk mematahkan scientific base evidence yang disampaikan oleh Dr. Rismon gitu. Jadi bukan dengan kayak gini, ini namanya kategorinya adalah ad hominem ya, menyesatkan gitu. Berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, ini terdokumentasi dengan baik. Gue masih bingung apa tujuan orang-orang bikin berita seperti ini. Kalaupun emang itu benar, ya buktikan. Buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu. Buktikan apa kayak gitu. Gugat ke pengadilan. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil. Gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya yaitu Egy Sujana dan kawan-kawan. Dan gugatan itu tidak diterima oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan ini adalah mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi tentang ijazah palsu. Oto, sahabatku juga, rekan saya lah, sama-sama advokat, yang menyatakan Pak Egy Sujana, apa kewenangannya kok mau nuduh Jokowi ijazah palsu tapi nggak bisa buktikan katanya. Pasti palsu, 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo. Font Times New Roman itu memang diciptakan di tahun 1931, tapi baru dipakai dalam operating system ini tuh di tahun 1992. Times New Roman diciptakan oleh tipografer asal Inggris bernama Stanley Amrison pada tahun 1931. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Saya udah buktikan dua alat bukti yang kuat, Jokowi bersalah. Kenapa Jokowi tetap dimenangkan sampai hari ini? Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, Anda punya otoritas, Allah kasih otoritas sama Anda Presiden sekarang. Apa yang Anda kerjakan ditanya di akhirat nanti. Jangan di akhirat, di sekarang yang dipertanyakan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita,
tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Ijazahnya kembali diungkit, Pak. Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja versi pertama itu belum masuk ke Indonesia tahun 85. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana, Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil. Oleh karena itu, kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir. 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 Ada orang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Emang tuduhannya tajam banget, cuman pembuktiannya aneh. Jadi satu-satunya bukti yang dia sampaikan adalah karena pada tahun 1985 ijazah Pak Jokowi pakai font Times New Roman. Nah kata dia, Times New Roman itu baru ada tahun 90-an. Walah, tinggal googling aja kan gampang. Bahwa Times New Roman itu diciptakan tahun 1931. Karena saat itu koran The Times bosen sama fontnya, jadi bikin Times New Roman. Sudah ada tahun 1985. Anda itu baru bisa nuduh kalau itu palsu jika ijazahnya Pak Jokowi pakai Comic Sans. Nah itu, karena Comic Sans baru diciptakan tahun 1994. Tapi aneh kan, masa UGM pakai Comic Sans? UGM kan bukan tahi lalat. Punya semua di sini Time New Roman berulang-ulang. Kacau nggak setingkat UGM loh. Ini redaksi apa ini ya ampun Tuhan, oh my god, tingkat UGM, ya? Kacau nggak itu? Level UGM. Ini jadi universitas apa sih UGM ini, jadi malu saya sebagai alumni. Malu, bener malu. Aduh, kok jadi begini ya? Kentara betul dari segi kepalsuannya gitu. Yaitu ditinjau dari segi ilmu tentang komputerisasi. Atau DOS istilahnya. Itu operating system, disk operating system yang berupa Windows itu baru lahir tahun 92. Jokowi lulus 85, kok pakai tulisannya pakai Windows yang 92. Jadi hebatnya Jokowi adalah 7 tahun sebelum kejadian udah bisa bikin dia ijazah itu kan. Digital mana bisa bohong? Bisa bohong nggak digital? Ya nggak bisa. Saya nggak setuju ya. Saya sebagai alumni UGM sedih ya. Kalau Humas UGM itu sebagai universitas yang sangat saya hormati, saya cintai ya, itu menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif seperti ini ya. Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismon. Menyesatkannya ada di mana? Itu harus juga menggunakan argumentasi ilmiah. Kalau kita bilang, Sigit Sunarta bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Rismon Sianipan, ya, Dr. Rismon Sianipan ini secara scientific base itu menyesatkan, maka Sigit Sunarta harus memberikan argumentasi untuk mematahkan scientific base evidence yang disampaikan oleh Dr. Rismon gitu. Jadi bukan dengan kayak gini, ini namanya kategorinya adalah ad hominem ya, menyesatkan gitu. Dekan Universitas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menyebut informasi tersebut yang dianggap menyesatkan. Jumat 21 Maret 2025. Sigit menekankan Rismon, alumni UGM Fakultas Teknik, seharusnya mengedepankan metode penelitian yang valid sebelum menyampaikan sesuatu klaim. Sigit menegaskan seharusnya dalam hal ini dilakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi mahasiswa lain yang lulus di tahun yang sama. Ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Times New Roman diciptakan oleh tipografer asal Inggris bernama Stanley Amrison pada tahun 1931. Font ini merupakan jenis huruf serif. Kita bisa lihat dari bentuk ujung-ujungnya yang sangat resmi dan berkelas.
Terus soal penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismond dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman. Hah? Jamak? Kurir Diu mungkin Pak yang jamak. Atau huruf yang hampir mirip dengannya. Huruf apa Pak? Huruf apa? Font apa yang mirip dengan Times New Roman? Zaman itu 1985 kita bicara sains ini. Jangan penjelasan seperti ini ya. Mirip. Terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Gara-gara ngomongin ijazah palsu, semua orang jadi tertuju pada satu font legend ini, Times New Roman. Sebenarnya Times New Roman itu dari kapan ya jadi font default semua orang? Awalnya type designer Stanley Morrison mengkritik koran The Times karena fontnya yang nggak ngikutin tren. Setelah dikritik, akhirnya The Times minta Stanley Morrison untuk bikin font baru pada tahun 1931. Setelah itu, Morrison ngegandeng draftsman Victor Larden dan ngekonsepin typeface yang baru dengan tujuan pertama, efisiensi, dan yang kedua, readability. Ini Times New Roman akhirnya officially jadi fontnya The Times pada 1932. Karena tinggi huruf dan jarak ketebalan yang berbeda-beda, font ini jadi cocok buat dipakai di penerbitan dan juga artikel-artikel panjang. Bahkan ketika teknologi semakin maju, font ini jadi salah satu font pertama yang available di perangkat baru. Meskipun jadi seakan-akan font default, Times New Roman juga banyak dikritik karena hurufnya yang dempet-dempet nih. Jadi menurut kamu gimana? Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen, seharusnya Rismond dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Loh, sudah dilakukan sama Dr. Rismond Sianipar. Menurut Sigit, seharusnya Rismond tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Belum tentu. Metodologi riset itu banyak sekali, Pak Sigit, ya. Saya ini seorang peneliti, ya, jadi saya tahu metodologi itu banyak. Kita bisa menggunakan uji digital forensik dengan hanya satu dokumen ini aja, kan beliau lakukan itu. Uji digital forensik terhadap dokumen yang diklaim sebagai ijazah dan skripsi dari Joko Widodo, itu yang dilakukan. Kalau ada lagi metode melakukan perbandingan, ya ada lagi. Penelitiannya beda. Nah, penelitian yang dilakukan sama beliau ini, analisis ya namanya. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada, ya. Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan. Ini terdokumentasi dengan baik. Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur, sudah tutup. Katanya Sanur, yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Sampul skripsi kan Pak, bukan lembar pengesahan. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Tegasnya, iya saya kuliah di UGM, itu dekat Bundaran Bulak Sumur kan, gitu loh. Prima ya, kalau Sanur saya nggak tahu, kurang populer. CP Prima Grafika kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang oleh dokumen dan digital printing di Yogyakarta. Fotokopinya saja mulai 1986. Anda mengatakan Joko Widodo menggunakan Prima atau Sanur. Oke, Sanur sudah tutup, kita nggak periksa, tapi Prima ya bukan percetakan, masih mengenal Prima Print Shop. Ya, di sini kita zoom coba ini. CV Prima Grafika kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang oleh dokumen dan digital printing di Yogyakarta. Fotokopinya saja mulai 1986. Anda mengatakan Joko Widodo menggunakan Prima atau Sanur. Oke, Sanur sudah tutup, kita nggak periksa, tapi Prima ya bukan percetakan, masih. Itu Prima sama Sanur tuh belum lahir kalau dia mahasiswanya di tahun 80 sampai 85. Karena kita lihat di lamannya Prima sendiri, websitenya Prima. Lihat dong di websitenya Prima. Kapan dia itu jasa fotokopi ya, jasa fotokopi itu ada tuh ya. Coba cek. Ya, coba cek. Baru berdiri tahun 1986.
sebagai jasa fotokopi dan penjilitan. Itu baru 86. Kalau emang Jokowi itu lulusnya tahun 85 ya dia nggak ke Prima, tapi ke Sentul Pak, stensil Pak Sigit, ya. Harusnya Gajah Mada tuh bangga punya seorang pakar yang sangat wow seperti Dr. Rismon Sianipar ini, bangga, ya. Dia menulis, kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit Sunarto. Ini saya lebih baik mengusulkan tuh bikin forum deh, forum terbuka ya, forum terbuka, karena ada undang-undang yang mewajibkan UGM untuk membuka undang-undang keterbukaan informasi ya. Jadi mendingan daripada ad hominem, daripada bersilat lidah seperti ini, lebih baik dibuka dalam sebuah forum ilmiah ya. Keaslian ijazah Presiden Joko Widodo disampaikan oleh Rektor UGM, Ova Emilia, saat memberikan keterangan pers di Sleman, Yogyakarta. Ia menegaskan Presiden Jokowi adalah alumnus program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 dan dinyatakan lulus tahun 1985, sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh UGM. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Ijazahnya ke UGM kembali diungkit karena fonnya yang dinilai belum ada di masa itu. Ya itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan, ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan. Teman juga banyak sekali yang menyampaikan. Ini menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Kata ahli forensik mengatakan 100 miliar % itu palsu. Ya Allah. Pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gajah Mada, dan pengakuan alumni itu bohong. Untuk melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, skripsinya seseorang yang bernama Joko Widodo tuh, beliau tuh sampai terbang ke Jogja, ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Artinya beliau benar-benar eyewitness, melihat dengan mata kepala sendiri, dan karena itu beliau itu sebagai seorang pakar itu sudah menunaikan tugasnya gitu loh. Nah kemudian ini Sigit bilang juga soal penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismon dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Inilah yang menyesatkan. Ini yang menyesatkan, ya. Hal senada juga disampaikan pihak Universitas Gajah Mada yang memastikan ijazah S1 Presiden Jokowi asli. UGM merasa perlu memberikan klarifikasi kepada publik bukan karena Jokowi Presiden, melainkan karena ada alumni yang perlu diverifikasi. Bagaimanapun juga seperti klarifikasi ini supaya paling tidak mendudukkan masalah agar clear, tidak over spekulasi, begitu saja. Dan itu bisa berlaku pada siapapun. Alumni yang menginginkan untuk klarifikasi, oke, ini kebetulan saja ini Pak Jokowi kan jadi orang nomor 1. Jadi itu lebih pada bagian dari respon Universitas Gajah Mada karena beliau ini juga alumni kita. Font Times New Roman itu oleh pakar digital forensik, oleh pakar teknik elektro, teknik informatika yang punya banyak paten di Jepang, itu sudah dibilang. Bahkan di Wikipedia aja itu juga sebut font Times New Roman itu memang diciptakan di tahun 1931, tapi baru dipakai dalam operating system ini tuh di tahun 1992. Ini adalah materi scientific base-nya gitu loh. Jadi bukan sudah jamak mahasiswa, oh itu menyesatkan. Saya juga mahasiswa UGM, Pak.
Saya juga ada di situ, kuliah di situ di antara tahun 90 sampai tahun 95 itu saya ada di situ. Jadi saya pengguna font Times New Roman pertama. Tapi kalau ada mahasiswa tahun 1980 sampai tahun 1985 ya mengklaim bahwa dia menggunakan font Times New Roman, itu sesat. Misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, ya, sudah kelihatan kuning gitu. Ya. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Bingung gue, bener gak sih ini? Masa ya sih presiden 2 periode ijazahnya palsu? Gue masih bingung apa tujuan orang-orang bikin berita seperti ini. Kalaupun emang itu benar, ya buktikan. Buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu. Buktikan apa kayak gitu. Gugat kayak ke pengadilan, entah gugat ke MK, terserah. Yang penting buktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, agar berita ini bukan hanya menjadi berita hoax. Kalau mampu itu dibuktikan, tinggal menunggu hukuman apa yang cocok untuk Pak Jokowi. Selesai kan? Prima, ya kan, percetakan, pertanyaannya software apa dia pakai, alat apa dia pakai, ya itu harus diinvestigasi nanti. Apakah tahun 1985 sudah pakai teknologi canggih, ya, laser jet yang harganya buatan HP itu, ya, yang sekitar $20.000 ekivalennya sekarang, ya, atau softwarenya apa, harus punya word processor gitu loh. Nggak bisa itu teks itu tiba-tiba langsung dari konsol DOS atau konsol apa, ya harus ada word prosesornya. Apa word prosesornya saat itu? Di situ kan tersedia fontnya. Terus kalau alasannya adalah Prima, ya kita ceklah tentang kami di Prima. Bapak buat alasan tuh nggak Pak Sigit ini buat alasan tuh mengada-ada gitu loh, menurut saya. Nggak mencek dulu, Prima kau, percetakan Prima kau kapan mulainya ada berdiri, tahun 85 udah ada belum? Inilah kita cek dia apa ini, tentang kami mengenal Prima Print Shop. Tapi sisi lain yang saya agak nafsu juga untuk bicara nih, Otto, sahabatku juga, rekan saya lah, sama-sama advokat, yang menyatakan Pak Egy Sujana apa kewenangannya kok mau nuduh Jokowi ijazah palsu tapi nggak bisa buktikan, katanya. Siapa yang menuduh, dia harus buktikan. Gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya yaitu Egy Sujana dan kawan-kawan, dan gugatan itu tidak diterima oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan ini adalah mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi tentang ijazah palsu. Mengenai ijazah palsu sudah kita tahu bersama, sudah panjang sekali urusannya. Bahkan ada orang-orang yang menuduh beliau menggunakan ijazah palsu. Hal itu adalah tidak benar. Dan akhirnya Pengadilan Jakarta Pusat telah juga menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Egy Sujana, dan gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Otto satu sisi benar dalam perspektif hukum perdata. Hukum perdata ya begitu. Tapi asal tahu Otto, ya, Jokowi itu pertama memang saya gugat tahun 2022. Jadi sudah jalan 3 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tahun 2022 akhir itu, atau sekitar Oktober atau November lah seingat saya itu, ketika berjalan gugatan kepada Jokowi, baru sidang sekali atau 2 kali seingat saya, Jokowi perintahin Kapolri, yang saya tahu pasti nggak mungkin kalau tanpa perintah Jokowi, ya. Ditangkaplah Bambang Tri dan Gus Dur.
Putusan pengadilan negeri hari ini juga sudah keluar menyatakan gugatan yang diajukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan yang mempersoalkan tentang ijazah palsu dari Pak Jokowi juga sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan mereka. Jadi saya kira sudah selesai. Dua hal yang utama, pertama mengenai politik dinasti sudah tidak terbukti di PT-UN. Mengenai soal ijazah palsu sudah selesai, tidak terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengenai persoalan ijazah palsu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Bambang Tri sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Solo dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa terbukti bahwa mereka melakukan tindak pidana mencemakan nama baik. Jadi sudah selesai. Nah, peristiwa penangkapan Bambang Tri dan Gus Nur itu peristiwa pidana. Klausul dalam pidana, beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi harus temukan dulu 2 alat bukti, baru bisa disampaikan ke kejaksaan. Jaksa sudah merumuskan lagi sedemikian rupa, baru sampaikan P21, masuk ke pengadilan. Nah, terbukti di dalam sidang, ya ini karena waktu yang sidang pertama itu 2022 saya cabut. Karena saya nggak bisa membuktikan karena Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Problemnya 2, saksi-saksi dan alat bukti kan ada sama mereka. Bagaimana saya mau lagi baru mulai jalan kok. Kenapa saya cabut? Karena menjadi 0-0 namanya, seri. Kalau saya jalanin terus pasti dikalahkan karena nggak bisa cukup bukti karena itu wilayah perdata. Memang saya harus buktikan, atau Bambang Tri dan Gus Nur yang buktikan, dan dia sudah buktikan lewat podcastnya gitu loh, dengan segala hasil penelitian. Jangan lupa Otto, itu hasil penelitian Bambang Tri melahirkan buku kedua, Jokowi Undercover yang kedua. Jadi harapan kami itu aja, karena ini saya terus aja merasa ya gimana ya, sedih juga ya seorang presiden dituduh tanpa bukti itu nggak baik gitu ya. Bukan kita mau membela cara bagi bukan, tapi sangat-sangat tidak baik gitu. Jadi kalau ada rasa-rasa tidak berbeda pendapat itu sah saja, tapi jangan sampai ada melakukan fitnah gitu kan. Nah, di dalam perkara itu Pak Jokowi nggak pernah menggugat. Jadi bayangin, nggak pernah menggugat, justru digugat untuk melakukan politik dinasti. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digugat melakukan ijazah palsu. Sudah terbukti, Pak Jokowi sampai sekarang nggak ada berita kepada kami buat balik lapor, tidak ada. Itu sejarahnya. Nah, tapi karena ditangkap, pindahlah peristiwa itu menjadi pidana. Nah, setelah menjadi pidana, sidang selama 6 bulan di Pengadilan Negeri Surakarta di Solo. Jokowi dengan lewat jaksanya, jaksa ya pasti di bawah Jokowi kan, Jaksa Agung itu menuntut Bambang Tri dan Gus Nur 10 tahun. Coba bayangkan, 10 tahun itu peristiwa yang enggak sebentar kan, dan penderitaan yang akan dialami juga akan berat. Dan sekarang sudah dijalani hampir 4 tahun, nanti April selesai. Tapi problemnya kenapa udah dapat amnesti kok nggak dibebas-bebasin juga itu. Sugi Nur Raharja dan Bambang Trimulyono, 2 orang terdakwa dalam kasus ujaran kebencian terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo, divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Selasa 18 April 2023. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU yang menuntut keduanya 10 tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong soal ijazah Presiden Joko Widodo secara bersama-sama yang berujung keonaran. Hakim menilai Gus Nur terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer tentang keonaran. Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini,
Ternyata fitnah. Ternyata fitnah. Ternyata bohong. Ternyata bohong. Ternyata tidak benar. Ternyata tidak benar. Maka hancurkan hidupku. Maka hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku. Matikan aku ya Dalam Allah. kondisi kafir. Dalam kondisi kafir. Kufur. Dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Pak Rizal sebagai ahli hukum gimana tuh? Prabowo udah keluarin amnesti, harusnya pada saat amnesti keluar ya bebas. Ini masih belum aja, alasan ini alasan itu. Kalau nanti bebasnya Gus Dur Bambang Tri April, ya nggak percuma ada amnesti. Untuk apa? Udah otomatis deh. Itu contoh negeri yang kacau balau ini. Nah itulah menjadi suatu hal yang menjadi kehormatan kita kepada Pak Jokowi yang betul-betul dia siap ya menjadikan diri seorang presiden yang siap untuk dikritik, bahkan difitnah pun tidak melakukan upaya hukum melawan.